Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian ibadah ihram telah kami lakukan bersama dengan pengambilan miqat tadi malam di Tan'ain, kemarin di Ji'rona, kemudian awal umroh kemarin di Bir Ali. Alhamdulillah telah melaksanakan tahallul, ada beberapa helai yang dicukur. Jadi tentang tahallul ini memang lebih baik botak licin. Di dalam hadisnya yang gundul botak licin itu didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Ketika sahabat bertanya tentang botak licin ataukah hanya mengurangi rambut, itu yang botak licin didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Tapi ini bukan berarti yang tidak botak licin itu tidak sah umrohnya, ya. Jadi kita harus lebih paham tentang ini. Yang botak licin lebih bagus, tapi yang tidak botak licin bukan berarti tidak sah ibadah ihramnya. Saya saat sekarang ini berada di pelataran belakang Masjidil Haram. Ini kiblatnya ini mengarah ke sana, tapi di sana itu panduannya jam tower. Ini jam yang terbesar di dunia dengan bangunan setinggi 601 meter, bangunan tertinggi kedua di dunia, ya. Karena tadi begitu keluar ketika sa'i dari Sofa ke Marwah, saya badal orang tua, insyaallah 1 kali untuk membadalkan mertua, ya. Jadi di antara pejuang-pejuang sholawat mungkin cuma Abi yang tidak gundul. Ini Pak Jumadi gundul ini. Lebih bagus gundul, tapi bukan berarti yang tidak gundul tidak sah. Itu ya, gantung jenengan. Itu jam tower, bangunan tertinggi kedua di dunia, jam yang paling besar di dunia. Jadi sepertinya tidak terlalu tinggi, tapi kalau kita lihat dari luar Masjidil Haram, 5 kilo atau 10 km, yang kelihatan dari jauh itu cuma jam ini. Karena Masjidil Haram yang berada di dalam bangunan-bangunan ini tambahan ya, bangunan tambahan Masjidil Haram. Di dalamnya itu lebih rendah lah, Masjidil Haram, Ka'bah itu lebih rendah. Ini bangunan di sana masih terus dibangun. Nanti saya akan mengajak panjenengan ke tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tuh, ya. Nah, kalau kita lihat lampu merah 2 itu menurut para ulama adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan saat itu pernah dihancurkan tempat tersebut karena kita tahu sendiri bahwasannya paham Arab Saudi tidak boleh mengkultuskan, padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkultuskan. Ya, itu ya. Itu Maulid Nabi, tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang dijadikan sebagai perpustakaan, ya, dijadikan perpustakaan. Jadi kemarin sekitar jam berapa Abi beserta dengan kawan-kawan itu istirahat di situ, duduk di situ, langsung askar Arab Saudi itu tarik. Jadi menyarankan agar tidak berdoa di tempat itu, atau jangan sampai kebablasan atau dikira kita itu mengkultuskan daerah tersebut. Tuh, semakin dekat ya. Kita lihat, Masya Allah, itu jam tower, bangunan tertinggi. Iya. Bangunan tertinggi kedua di dunia. Ya. Tuh, ya. Nanti kita ambil posisi sholat di sini aja. Jadi
panjenengan yang melihat jamaah sholat itu bergabung antara laki-laki dengan perempuan mungkin agak risih. Ini juga terjadi kadang di Pondok Riyadhus Shifaa ketika hall jamaah itu membludak. Jadi terkadang sholatnya itu tidak bisa kita susun, laki-laki depan, perempuan harus belakang. Ini terlihat di Masjidil Haram juga seperti itu. Jangankan di luar pelataran masjid, di dalam masjidnya, ya, di sekitar Ka'bah terkadang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, sama di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember Jawa Timur. Ya, Qadiri Jember Jawa Timur itu juga sholatnya itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini jalur belakang ya, jalur belakang. Kita lihat padahal sholat subuh itu setengah jam lagi. Di depan ini lebih ramai. Ini jalur belakang. Abi baru sekali ini. Abi sholatnya itu memang sengaja berpindah-pindah. Jadi baik di Madinah maupun di Mekah, saya itu sholatnya berpindah-pindah. Ya, tabaruk dengan tanah haram. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau berjalan menginjakkan kakinya, kita juga tidak tahu di mana posisi tetapnya. Jadi tabaruk. Insyaallah. Amin amin, Kang Yusri. Semoga lancar, doakan saya. Semuanya yang mengikuti live ini, pejuang-pejuang sholawat, pecinta-pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kabul hajatnya semua. Tinggal ngaminin. Tuh banyak yang inbox, banyak yang WA, yang hanya ketika mengaminkan doa-doa Abi, itu dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kita ketahui bersama bahwasannya, itu ada kendaraan itu biasanya untuk mengangkat jenazah-jenazah. Jadi setiap hari di kota Mekah ini atau di Masjidil Haram ini ada yang wafat. Kadang 5, 2, 3, 10. Kita tidak tahu apakah jamaah umroh yang wafat ataukah jamaah umroh yang wafat ataukah warga sekitar. Tapi memang setiap waktu sholat, ya, setiap waktu sholat itu pasti ada sholat jenazah. Kita lihat lagi dari sini jam tower. Jam tower ya, merupakan ikon baru di kota suci Mekah. Nah, kita lihat di belakang itu Jabal Qubis. Ya, nah, kita semakin dekat dengan tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nanti kita juga akan bertabaruk dengan air Zam-Zam, ya, karena di sini diperbolehkan untuk mandi dengan air Zam-Zam. Dan kemarin Abi kira pintu masuk ke Ka'bah ini cuma satu pintu, cuma pintu besarnya memang di dekat hotel kami. Ternyata di sini banyak pintu lainnya, berarti ada beberapa pintu ini, Pak RT. Juga banyak ya, keliling ya. Dan hotel kita sebetulnya di belakang bukit ini. Tuh. Tapi karena di situ nggak ada pintunya, jadi agak musing 100 meter lah sampai ke Masjidil Haram, lataran Masjidil Haram. Dan gunung-gunung ini, itu ada gua ya. Itu terowongan. Jadi apa namanya, gunung batu ini dibor lah mungkin. Inilah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sekarang dijadikan sebagai perpustakaan Arab Saudi. Jadi cukup sederhana sekali karena pemerintah Arab Saudi sangat melarang keras tentang hal-hal tabarruk seperti ini. Kalau ahlu sunnah wal jamaah diperbolehkan untuk bertabarruk, ya. Jadi di sini juga tidak diterangkan
secara luas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perpustakaan. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الدحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي ini maktabah Makkatul Mukarramah. Ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini semakin ramai. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tempat ini, kemudian digendong oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya Abdullah. Kemudian beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam Masjidil Haram. Yang terlihat ini samping-sampingnya Masjidil Haram. Pembangunan masih terus digencarkan oleh masyarakat Arab. Kita akan mencoba masuk ya. Tapi saya rasa tidak bisa masuk ke dalam ruangannya. Jadi kita hanya melihat bertabaruk. Ya Allah, saudara-saudaraku yang menyaksikan live ini, saudara-saudaraku yang mengaminkan doa-doaku di sini, ijabah dan kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah hajatnya ya Allah. Insyaallah. Ini ada bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ini menandakan bahwasanya Indonesia itu luar biasa. Di Arab sini ada bahasa Indonesia yang berbunyi larangan apa, nanti kita baca bersama ya. Akhi, saudaraku Islam, dalil dari Ali Syohih. Ya. Tidak boleh. Kita lihat bahasa Indonesianya. Saudaraku se-Islam. Memang pemerintah Arab Saudi ini melarang keras untuk bertabaruk. Tidak ada dalil sahih yang
menentukan tempat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mengambil barokah di tempat ini atau mengkhususkannya dengan sholat atau doa adalah perbuatan yang dilarang menurut syariat. Ini masyarakat Arab Saudi, paham Arab Saudi agak berbeda dengan Indonesia. Kalau kita di Indonesia itu diperbolehkan karena tabarruk, dan menurut kerajaan Arab Saudi tidak ada dalil yang menentukan bahwasannya ini adalah tempat kelahiran Rasulullah. Tapi banyak para ulama mengatakan bahwasannya ini hal yang ditutup-tutupi oleh pemerintah Arab Saudi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya. Ya sah-sah saja. Ulama banyak yang menyepakati bahwasannya ini adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, karena pemerintah Arab takut masyarakat mengkultuskan tempat ini, jadinya tempat ini dijadikan maktabah Makkatul Mukarramah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasul. Jalur belakang udah mulai penuh. Ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.